Halo, saya Resti. Saya sebenarnya lebih banyak aktifnya di platform sebelah. Jadi saya hanya mencoba saja di YouTube ini. Intinya cuma storytelling aja sih, storytelling daily dari apa yang saya dengar dari orang-orang, dari pengalaman orang-orang. Jadi itu hanya berbagi aja, siapa tahu nanti teman-teman yang tidak ada di platform sebelah, adanya di YouTube, bisa juga dengar untuk informasi-informasi ini. Siapa tahu bisa membuat teman-teman jauh lebih waspada. Jadi, maraknya penipuan saat ini, penipuan online itu memang kadang sudah nggak masuk akal lagi. Dan mereka memang benar-benar tega, raja tega. Jadi yang barusan terjadi, ini karena di YouTube saya lihat ternyata subscriber saya sudah 1.000 ya. Saya mencoba untuk, oke lah aku kenapa nggak coba aja gitu untuk di YouTube ini aku juga cerita gitu ya, storytelling. Jadi baru kemarin ada teman kantor itu bercerita, namanya Bu Nurul, saya cerita aja ya. Beliau itu sebenarnya mau pensiun, Oktober ini udah mau pensiun. Suaminya sudah pensiun terlebih dahulu, karena suaminya di pejabat struktural, sementara Bu Nurul ini di pejabat fungsional. Fungsional itu, kami di fungsional kalau memang sudah ahli madya itu pensiunnya di usia 60. Jadi bisa bayangkan ya, Bu Nurulnya aja mau 60, suaminya sudah beberapa tahun yang lalu pensiun. Berarti udah usia berapa gitu kan. Sebenarnya sudah terbiasa untuk tidak mengangkat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Dan anak-anak beliau memang sudah mewanti-wanti, kalau nggak kenal nomornya nggak usah diangkat ya ma, pa, begitu ya. Kedua anaknya sudah rumah tangga semua dan ada di Jakarta. Jadi ada di luar kota, kami di Surabaya ya. Ini ceritanya saya di Surabaya gitu ya. Sudah mengingatkan untuk tidak mengangkat telepon. Ya namanya celaka ya, celaka itu kan nggak ada di kalender. Jadi ketika Bu Nurulnya ke masjid, beliau sedang pengajian di masjid, suaminya di rumah gitu. Nggak tahu gimana, kenapa kok telepon ini diangkat. Lalu setelah Bu Nurulnya pulang, itu suaminya bercerita, "Mah, aku mau ganti KTP, mau memperbarui KTP." Bu Nurul sempat berpikir gitu, memperbarui KTP. Oh, mungkin maksudnya IKD, karena sekarang kan memang lagi digalakkan IKD, identitas kependudukan digital gitu ya. Ya udah, masih nggak curiga apapun. Sampai akhirnya ada WhatsApp masuk ke nomornya Bu Nurul. Ternyata dari menantunya yang ada di Jakarta. "Mah, ini kok papa WhatsApp-nya aneh," kata-katanya. Karena biasanya mereka memanggil papa sama mama gitu ya. Ini gini, "Tolong transfer ke rekening BCA Bapak." Nah, Bapak itu sudah mereka sudah mulai curiga. Langsung dibuka WhatsApp-nya suami dari Bu Nurul ini, ternyata benar nge-lag. Jadi nge-lag, semuanya nge-lag, handphonenya pun nge-lag. Akhirnya buru-buru bikin status di WhatsApp-nya, nomor WhatsApp-nya Bu Nurul. Jadi bikin status bahwa tolong apapun permintaan begini-begini dan nomor atas nama suaminya itu jangan dihiraukan lah, seperti itu. Ternyata benar handphone itu dihack. Jadi ini kejahatan phishing yang lagi marak betul, by phone, hanya lewat telepon. Tidak begitu detail apa saja yang sudah diberikan, tetapi ketika mengajukan laporan, membuat laporan kepada BCA, rekening BCA yang ada m-bankingnya itu tadi, BCA juga tidak bisa berbuat banyak gitu, tidak bisa membantu apapun gitu. Jadi akhirnya saldo dikuras, disisakan 4.500. Sekali lagi, hati-hati untuk penipuan online sekarang sangat marak, dan orang-orang terkasih yang sudah di usia lanjut, yang mungkin saja begitu polos, tidak pernah berpikir bahwa kejahatan dan bahaya saat ini luar biasa di luar sana, dalam hal ini kejahatan digital. Tolong diwanti-wanti, tolong diawasi, benar-benar dijaga orang tua kita, nenek, kakek, sehingga beliau-beliau lebih hati-hati. Saya punya mama yang usianya sudah 70-an, tetapi puji Tuhan sejauh ini mama saya tuh kalau ada nomor telepon yang tidak dikenal tidak akan diangkat. Apalagi yang kok yang nggak dikenal. Yang dikenal aja kalau memang beliaunya tidak mood gitu untuk angkat telepon ya nggak bakalan diangkat gitu. Jadi saya bersyukur apapun, walaupun kadang menjengkelkan sekali ya, kita ada yang penting banget tidak diangkat teleponnya, tetapi
selalu ada hikmah di balik segala situasi yang kita alami di dalam kehidupan ini. Tetap waspada, hati-hati dengan penipuan online, karena kita tidak tahu kapan kita ada dalam kondisi itu. Dan tetap tenang, tetap jaga kewaspadaan, bijak dalam bermedia sosial, dan waspada selalu, ingat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, perbaiki relasi dengan Tuhan agar kita benar-benar dijagai oleh kerup kasih Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati.